Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Resnu Irianto. Kali ini saya ingin membuat sebuah konten tentang berbagi curhat. Nah, jadi ya karena situasi sekarang lagi wabah corona kayak gini, pandemi corona kayak gini, mudah-mudahan semua yang nonton ini bisa diberikan keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini benar-benar berakhir, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat karena mungkin kita tidak bisa berinteraksi langsung. Jadi saya buat ini ya sendiri dulu, belum ada teman yang bisa bantu untuk join. Nah, temanya yang mau dibahas kali ini saya ingin bercerita tentang lebih ke pengalaman pribadi sih. Jadi ini konten bukan motivasi, tapi kita sharing aja, berbagi pengalaman. Saya bercerita tentang pengalaman saya, mudah-mudahan dari pengalaman itu bisa bermanfaat buat kalian. Yang pertama tentang keluhan sih. Jadi mungkin emang ini hampir semua orang pernah merasa mengeluh dengan situasi atau keadaan yang sedang kita alami gitu. Kayak misalnya mengeluh itu bisa dari zaman-zaman masa-masa kita sekolah, kuliah, atau mungkin yang paling sering lebih ke pekerjaan sih kayaknya ya. Jadi memang kita tuh nggak ada yang tahu gitu. Terkadang kita ingin pekerjaan A atau kita ingin B, tapi mungkin kita rezekinya di tempat yang itu gitu, bukan di tempat yang kita impikan gitu kan. Contohnya seperti itu. Ataupun kita sudah masuk ke tempat yang kita inginkan, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu bisa jadi gitu. Pokoknya masih banyaklah segala kemungkinan gitu. Kalau menurut saya gitu ya, kalau saya pribadi, kalau misalnya saya merasa mengeluh, pastinya sih solusi yang pertama itu pasti saya akan cerita gitu, curhat dengan sahabat atau dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan siapapun yang kalian paling percaya gitu. Itu mungkin akan sedikit mengurangi rasa beban stres kita gitu kan. Yang kedua, kita juga harus bisa paham gitu dengan situasi yang ada di sekitar kita gitu. Belum tentu orang lain yang istilahnya tidak seberuntung kita gitu kan bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan gitu kan. Meskipun yang memang pasti ada terkendalanya, pasti aja ada masalahnya gitu. Tapi kita harus bisa melihat gitu, orang yang tidak seberuntung kita itu masih bisa bertahan gitu, masih bisa menjalani hidupnya gitu kan. Gak mesti harus ada kata yang kayaknya saya harus cabut dari sini, kayaknya saya tidak cocok dengan pekerjaan ini atau situasi yang seperti ini gitu, tidak cocok berada di sekitar sini gitu. Kita harus lebih bersyukur lagi gitu dengan apa yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, yang paling mujarab ya menurut saya adalah doa gitu. Apapun agama kita, pasti kita punya satu Tuhan yang sama gitu. Kalau saya berdoa gitu, saya merasa Allah tidak akan memberikan cobaan yang berat kepada hambanya di batas dari batas kemampuannya gitu. Saya merasa yang segala sesuatu yang saya alami saat ini gitu kan, baik yang dulu ataupun di masa sekarang, saya merasa ya saya tuh yang salah gitu. Jadi saya merasa saya belum mengeluarkan kemampuan maksimal saya. Makanya Allah juga masih memberikan cobaan, ataupun ya istilahnya kita tuh sedang ditempa gitu, agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Intinya adalah kalau misalnya kita berusaha kita sudah sharing kepada orang lain juga sudah gitu kan, tinggal kita berdoa gitu. Karena memang doa itu ada yang cepat, ada yang istilahnya tertunda gitu. Tapi intinya satu, kalau kita yakin, kalau kita percaya, doa itu pasti akan terkabul. Kita harus mengasah kemampuan kita
kita juga harus kreatif, kita juga harus bisa memikirkan plan yang lain gitu. Jangan kita hanya berfokus kepada satu titik gitu, karena hidup ini pasti semuanya itu banyak tantangannya, banyak pilihannya gitu. Kembali lagi kepada diri kita gitu. Kita yang ngejalanin, kita yang menentukan. Toh juga dengan seiringnya berjalan usia, pola pikir kita pasti akan berubah gitu. Yang saya alami, saya merasa kok saya jadi sedikit lebih bijak dalam masalah keuangan, dalam menyikapi segala sesuatu, dan berpikir positif itu paling penting. Kadang memang penyesalan tuh ada di akhir gitu ya. Kalau misalnya kita tahu, kita tidak akan melakukan itu gitu. Kalaupun kalian tipe yang saya mau coba dulu, itu mah gimana nanti, ya emang enggak, karena itu akan menjadi sebuah pelajaran buat diri kita. Nah itu aja sih mungkin yang bisa saya sharing. Kalau misalnya ada pengalaman atau ada masukan, saran, bisa ditaruh di kolom komentar. Dan mudah-mudahan saya juga konsisten selama pandemi ini buat konten yang seperti ini gitu, sedikit sharing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.